Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini akan melanjutkan membahas tentang gelombang mekanik atau gelombang ya, dengan sub pembahasan yaitu eh, simpangan gelombang. Nah, maksud simpangan gelombang itu adalah simpangan dari suatu titik atau objek yang berada di lintasan gelombang ya. Oke. Nah, lintasan gelombangnya itu bisa permukaan air, bisa tambang atau tali yang dibentangkan ya, kemudian digetarkan salah satu ujungnya seperti pembahasan berikutnya. Nah, ini simpangan gelombang. Nah, ini bayangkan ini ada seutas tali ya atau permukaan air ya. Nah, di permukaan ini ada eh, dua buah titik ya, atau di pada tali itu ada dua buah titik ya. Nah, misalkan di sini titik A dan titik C ya. Kemudian ujung A digetarkan turun naik sehingga nanti diharapkan ada gelombang merambat dari A ke arah C atau dari A ke arah kanan melewati titik C. Sehingga nanti titik C akan menyimpang dengan ketinggian tertentu. Nah, seperti berikut. Ya, ya. Nah, ketika digetarkan, maka gelombang akan merambat ke arah kanan dengan cepat rambat V ya. Amplitudenya adalah A bukan ini, A ini. Amplitudenya ini simpangan terbesar. Nah, kemudian gelombang merambat dengan kecepatan tertentu, frekuensinya tertentu, periodenya juga tertentu ya. Ya, dengan panjang gelombang lambda tentu. Nah, titik C nyimpang, misalkan kebetulan setinggi atau sejauh Y ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas seperti ini pembahasannya. Ya, ya. Titik A digetarkan turun naik dengan frekuensi taruh saja kita sebut F. Nah, waktu di A taruh saja kita sebut T. Nah, jarak antara A ke X kita sebut apa? A ke C ya, sorry. Jarak antara A ke C kita sebut X. Nah, gelombang merambat dari kiri ke arah kanan dengan cepat rambat V ya. Frekuensinya tadi sudah disebutkan F, kemudian periodenya adalah T ya. Nah, oke. Nah, nanti kebetulan C nyimpang sejauh YC. Nah, perhatikan ya. Sampai di titik C, waktunya taruh saja TC. Berapa? Ya. Nah, waktu gelombang ya, gelombang sampai di C ya, atau melewati C ya, sampai melewati yang benarnya melewati C ya sana. Tuh. Nah, itu taruh saja kita sebut TC. Nah, berapa? Nah, gunakan X sama dengan V kali T ya. Nah, oke, kenapa nggak pakai ini? Karena gelombang merambat ya, saya udah sebutkan GLB ya, bukan GLBB. Nah, ini ganti ya. Apa? Tetap ya, sorry. Ini ganti yang ini TC. Jadi X sama dengan V kali TC. Maka TC sama dengan X per V ya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan simpangan getaran. Simpangan getaran dari getaran nih, dari getaran bahwa simpangan adalah Y sama dengan A sinus theta ya. Di mana nanti Y ini kita modif menjadi YC sama dengan A sinus theta ya. Nah, kalau di getaran A itu amplitudo getaran, kalau di gelombang berarti ini amplitudo gelombang. Theta sudut fase getaran. Nah, di sini karena kita membahas gelombang, maka disebut sudut fase gelombang. Ya. Nah, YC itu sama dengan A sinus 2V per T kalikan T. Nah, tetapi karena di sini ada dua titik, maka simpangannya YC sama dengan A sinus 2V per T kalikan delta T. Nah, apa itu delta T? Nah, delta T itu perbedaan waktu antara titik A dan titik C ketika gelombang merambat ya. Maka YC sama dengan A ya, sinus 2V per T kali delta T ya. Oke. Nah, kita lanjut ke sini bahwa Y C ya sama dengan A sinus ya
sinus 2V, nah kurung. Nah, di sini per T. Nah, di sini waktunya adalah waktu di A dikurangi waktu gelombang merambat melewati C ya. TC. Oke, tutup. Maka YC atau C menyimpang sejauh A ya. Sinus 2V per T kali T dikurangi X per V ya. Oke. Masukkan ke dalam, maka YC sama dengan A ya. Sinus 2V kurung T per T ya. Min X per V kali T ya. Nah, maka ini persamaan YC sama dengan A sinus ya 2V. Nah, boleh ini T per T min X per lambda atau ya YC sama dengan A sinus ya 2V. Nah, ini boleh ditulis F kali T min X per lambda. Oke. Nah, ini boleh plus minus ya. Ini boleh plus minus. Nah, plus minus ya. Nah, plus artinya gelombang mendatangi kita. Min atau minus berarti gelombang menjauhi kita. Gitu ya. Nah, gitu. Itu jawabannya. Nah, sekarang kalau ditanyakan fase gelombang, nah kalau ditanyakan fase gelombang, fase ini itu bisa ditulis T per T min X per lambda ya. Atau F kali T min X per lambda gitu. Itu fase gelombang ya. Oke. Cukup jelas di mana A amplitudo, kemudian T waktu, kemudian X jarak suatu titik dari sumber getar, T cepat lambat, lambda panjang gelombang ya. Oke. Jadi ini persamaannya ya. Ya. Gitu. Apakan tolong ya, apakan ini supaya ini rumus ini benar-benar kita mengerti, kita pahami ya, supaya nanti kalau diaplikasikan ke dalam soal kita tidak bingung lagi. Ya. Lanjut ke pembahasan, kita aplikasikan ke soal ya. Oke. Nah di sini diketahui ya. Rambatan gelombang transversal pada seutas tali ditunjukkan oleh gambar di bawah. Tentukan persamaan simpangannya jika frekuensi gelombang 5 Hz ya. Oke. Dari data ini diperoleh bahwa frekuensi di situ 5 Hz ya. Kemudian amplitudo, pilih salah satu ya, jangan ambil minus dan plus ya, ambil 8 aja ya. Nah, kemudian karena di sini fungsi X ya, A fungsi X, maka X itu gunanya untuk mencari panjang gelombang ya. Oke. Maka lambdanya berapa? Nah, sampai 6 detik nih. 0 sampai 6 detik, 0 sampai 6 meter itu berarti ini ada 1,5 lambda ya. Berarti 1,5 lambda itu sama dengan 6. Nah, di sini 6 cm ya, 6 cm. Berarti 6 per 1,5. Nah, ini berarti 60 per 15 ya. Itu berarti 4 cm. Ini panjang gelombangnya 4 cm. Oh, pendek ya? Nggak masalah ya. Nah, kemudian masukkan ke persamaan. Y sama dengan A sinus 2V ya. 2V F kali T min X per lambda. Kenapa kita pakai F? Karena di sini kebetulan ada frekuensi ya. Nah, oke, masukkan ke persamaan Y sama dengan, nah ini berarti 8 sinus 2V kurung ya. F-nya adalah 5 kalikan T, kemudian X lambdanya berapa tadi? 4 ya. 4. Ingat ini dalam meter tentunya. 4 berarti 4 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,04 ya. Oke, 0,04 ya. Nah, atau persamaannya di gini. Y sama dengan 8 sinus 2V kurung 5T min ya. Nah, kenapa sih minus tidak plus ya? Nah, karena gelombang ini merambat dianggap dari kiri ke arah kanan ya. Oke. Nah, ini berarti 100 per 4. Berapa? Ini 100 ya. 100 X per 4 ya. Tutup.
Berarti Y sama dengan 8 sinus 2V ya, kurung 5T min, nah ini 25 X ya. Nah ini yang diminta persamaannya. Oke, cukup dimengerti ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Oke, soal nomor 2 ya. Nah, di sini ada persamaan Y sama dengan 0,2 sin 4 pi T plus 2 pi X ya. Nah, itu artinya gelombang berjalan ya menuju kita ya, menuju pengamat ya, menuju pengamat. Oke. Oke. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Ditanyakan cepat lambat gelombang. Nah, walaupun kalau pilihan ganda ini sangat mudah sekali ya. Yang ada variabel t-nya dibagi dengan yang ada variabel x-nya. Ya, berarti ini 2 ya. Nah, tetapi tidak kita akan menyiapkan diri untuk essay ya, essay. Nah, dan sebuah titik berada pada jalur gelombang. Pada suatu saat titik tersebut mengalami simpangan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 sinus 4pi T plus 2pi X. Nah, Y dan X dalam meter tentukan cepat lambat gelombang. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, kalian boleh tulis lagi Y sama dengan 0,2 sinus. Nah, pi-nya boleh keluarkan, aslinya kan 2pi ya, kurung 2pi kurung, nah di dalam berarti tinggal 2T plus ya plus X ya, ngerti nggak? Nah, kita punya persamaan asli Y sama dengan A ya, A sinus 2V dalam kurung F kali T plus X per lambda ya. Nah, dari data ini maka udah jelas amplitude, udah jelas 0,2 meter ya. Kemudian frekuensinya berapa? Yaitu berarti 2T sama dengan F kali T. Maka 2T sama dengan F kali T. Coretnya. Maka F-nya itu udah dapat 2 Hz ya. Oke. Kemudian panjang gelombang. Nah, panjang gelombang dari sini. Lambdanya berapa sih? Itu ya. Lambdanya berapa? Maka X per lambda sama dengan X ya. Berarti 1 per lambda sama dengan 1 ya. X-nya coret. Maka lambda udah jelas 1 meter. Nah, cepat terlambat berapa? Maka cepat terlambat itu lambda kali F. Nah, di mana lambda adalah 1, kemudian F-nya adalah 2. Maka jawabnya adalah 2 meter per sekon. Nah, bagaimana kalau menemukan cara untuk mengerjakan soal pilihan ganda ya? Nah, P-nya berapa sih? Nah, oke, P sama dengan variabel atau konstanta ya, variabel T ya. Variabel T dibagi dengan variabel X ya. Variabel X. Nah, oke. Nah, di situ berarti 2T dibagi dengan F. Apa tuh? 2T dibagi dengan X ya. Nah, itu berarti kan 2. 2 dibagi dengan 1. Ini kan 2 meter per sekon. Sama kan hasilnya. Oke. Itu soal nomor 2. Lanjut ke soal berikutnya. Gampang ya. Ini masih soal seperti yang tadi. Kalau tadi gelombang mendekati kita, sekarang gelombang menjauhi kita. Ditanyakan frekuensi berapa, panjang gelombang berapa, cepat lambat gelombang berapa. Ya. Oke. Sama seperti yang tadi cara kerjanya. Nah, tulis dulu persamaan asli pada soal 0,8 sinus V kurung 10T min 0,04 X ya. Oke. Nah, aslinya gini, Y sama dengan 0,8 sinus 2V kurung, nah ini 5T ya, min 0,02X ya. Oke. Nah, rumus aslinya, rumus Y sama dengan A sinus 2V kurung F kali T min X per lambda ya. Oke. Nah, kalau ditanyakan berapa cepat lambat, ya udah tinggal 500 dibagi 2, 250 meter per detik katanya. Itu. Ya. Sekarang ditanyakan frekuensinya berapa sih? Frekuensinya. Ya udah frekuensi sebenarnya ini. Ya, tinggal nunjukin aja 5 ya. 5 Hz. Nah,
berapa sih panjang gelombangnya? Ya udah tinggal eh, 0,02 x sama dengan x per lambda ya. Coret x-nya. Nah, maka tinggal 0,02 sama dengan 1/lambda. Maka lambda sama dengan 0,02 ya. Atau 100/2 kan? 100/2. Berapa? 50 meter ya. Nah, berarti cepat lambat. Ya udah. Kalau lomba cepatnya tinggal 10 dibagi dengan 0,04 ya. Ya, 1000 dibagi ini 1000 dibagi dengan 4 ya. Nah, berapa nih coba? Ntar, saya hapus itu ya yang jawabnya dikit. Nah, ya 10 dibagi 0,04 berarti 1000 dibagi ini 250 ya hasilnya. Ini berarti 250 meter per sekon. Nah, pakai rumus yang tadi gimana? V sama dengan lambda kali F ya. Lambdanya berapa? 50. F-nya berapa? 5. Nah, udah sama kan? 250 meter per sekon. Ya. Kalau saya kalian jalan sini. Kalau pilihan ganda kalian jalan ini gitu ya. Soal nomor 3. Mudah-mudahan lebih mengerti dan memahaminya. Soalnya mudah ya, mudah sekali. Nah, ini biasanya soal muncul seperti ini dalam bentuk pilihan ganda variasi. Misalkan gini, ini pernyataan soal itu ya, soal seperti nomor 3, pertanyaannya gini. Jawaban 1, 2, 3, 4 ya. Jawaban 1, 2, 3, 4. A, 1, 2, 3 benar. B, 1, 3 benar. C, 2, 4 benar. D, 4 benar. E-nya 1, 2, 3, 4 benar semua. Gitu ya. Itu pilihan ganda variasi. Oke. Lanjut pembahasan berikutnya. Nah, oke. Gelombang merambat dengan amplitudo 4 cm, frekuensi 10 Hz, panjang gelombang 2 meter. Tentukan simpangan kecepatan dan percepatan sebuah titik yang berada pada jarak 1 meter dari sumber gelombang setelah 1/3 detik. Nah, oke. Yang ini apa? Kecepatan dan percepatan tidak saya bahas ya. Kenapa? Karena teorinya belum ada ya. Oke. Kecuali kalau kita pakai diferensial gampang. Oke, kita jawab. Kita jawab begini. Diketahui panjang gelombang itu 2 meter, kemudian amplitudenya di situ 4 cm ya. Kemudian frekuensinya itu 10 Hz ya. Ditanyakan, nah ini aja dulu simpangan ya. Simpangannya berapa? Ketika T-nya 1/3 dan apa? Jaraknya 1 meter. Nah, pertanyaannya berapa sih simpangan titik yang berada pada jarak 1 meter dari sumber getar? Masukkan ke sini. Y sama dengan A sinus 2V dalam kurung F kali T min X per lambda ya. Oke. Nah, tar dulu. Panjang gelombangnya 2 meter ya, ini ya. Ya udah ada. Ayo masukkan. Ini gampang sekali. A itu berarti 4 ya. 4 sinus 2V kurung. Nah, F-nya di situ 10 Hz. Ya, 10 kali T minus nah X. Ini belum dimasukkan dulu X per 1 ya. X per 1. Nah, nanti Y sama dengan 4 sinus 2V dalam kurung ya. 10 kalikan 1/3 dikurangi 1 ya. Kenapa? Karena X-nya 1. Masukkan. Nah, berarti ini 4 sinus 2V ya. Kurung 10/3 dikurangi 3 ya. Per 3. Nah, ini berarti 4 sinus 2V ya. Dalam kurung 7/3. Nah, ini berarti 4 sinus 14 pi per 3. Nah, oke, kalau dibagi bisa nggak 14 bagi 3? Bisa, cuma tidak pas ya. Nah, nanti sisanya berarti dapat 4 2/3 ya. 4 2/3. Kita ambil yang ini aja, yang ini. Pi per 3-nya. Berarti 4 sinus pi per 3 ya. Ini sama dengan 4 sinus 60 derajat ya. Berarti 4 kalikan setengah akar 3 ya. Oke, 2 akar 3 cm. Oke ya. Nah,
Itu untuk soal nomor 4 ya. Nah, nanti untuk simpangan apa untuk kecepatan dan percepatannya boleh diturunkan dari Y, di mana nanti V itu adalah dy dt ya. Turunkan Y terhadap waktu. Kemudian berikutnya percepatan ya, percepatan gelombang ya. Percepatan gelombang itu dv dt. Turunkan V terhadap T ya nantinya. Oke. Itu soal nomor 4 ya. Gampang dah. Nah, terus bagaimana nih cara kerjanya untuk kecepatan dan percepatan? Nanti di pokok bahasan, sub pokok bahasan lainnya dibahas ya. Ya. Mudah-mudahan lebih mengerti cara memasukkan angka-angka pada persamaan ya. Ya. Soal nomor 5 hampir mirip dengan yang tadi, cuman beda angka aja. Y sama dengan, nah, gelombang merambat dengan persamaan simpangan ya. Y sama dengan 0,8 sinus pi dalam kurung 8T min 0,4 X. Yap. Nah, di mana X dan Y dalam meter, T dalam detik, tentukan kapan sebuah titik yang berada pada jarak 2 meter mengalami simpangan 0,4 ya. Nah, kerjakan seperti mengerjakan simpangan gelombang, simpangan getaran, simpangan getaran. Nah, dari rumus di atas Y atau dari persamaan di atas 0,8 sinus pi dalam kurung 8T min 0,4 X ya. Nah, nanti ini ganti jadi Y sama dengan 0,8 sinus theta ya. Ini getaran harmonik ya. Seperti ini. Ya. Nah, ini berarti 0,4. Ini berarti 0,8 sinus theta. Maka nanti diperoleh sinus theta adalah 0,4 per 0,8. Kalau sudah bisa, udah aja. Kalian langsung ke sini aja. Sin theta sama dengan setengah. Nah, sin theta sama dengan setengah. Nah, itu berarti 30 derajat kan? Tapi tidak ada derajat di sini. Kenapa? Karena ditanyakan waktu. Tidak mungkin satuan waktu adalah derajat. Nah, berarti theta nyatakan dengan radian. Berarti pi per 6 radian. Oke, masukkan ke sini bahwa theta itu sama saja dengan pi dalam kurung 8T min 0,4 X ya. Oke, maka pi dalam kurung 8T dikurangi 0,4 X ya, itu sama dengan pi per 6 ya. Coret nih. Coret. Maka 8T dikurangi 0,4 ya. 0,4. Nah, X-nya ganti nih. 2 sama dengan 1 per 6 ya. Nah, maka 8T sama dengan 1 per 6 ditambah 0,8 ya. Oke. 1 ditambah 4,8 ya per 6. Oke. Itu 8T. Maka T diperoleh 5,8 ya dibagi dengan 48 ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau pakai angka desimal silakan dibagi dulu 5,8 dibagi dengan 48 ya. Gitu. Ya. Ini berarti sekuan ya. Atau detik ya. Oke. Itu soal nomor 5 ya. Ini mirip mengerjakan soal gelombang, itu mirip dengan getaran ya. Getaran harmonik. Nah, kalau misalkan kalian punya waktu kemudian ingin tahu, maka baca lagi getaran harmonik yang telah kita bahas di semester 2 ya, kelas 10 dulu ya. Oke. Itu soal nomor 5, mudah-mudahan lebih menambah wawasan kalian ya saat mempelajari gelombang, terutama simpangan gelombang. Oke. Ya. Next video kita akan membahas tentang kecepatan dan percepatan gelombang.